Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah ashabihi wa azwajihi wa ila arwah ahli baitihi wa ila arwah imatil Islam muslimin wa ila arwah awliya ila masyarikil ardi ila magharibiha wa ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila ruhi al-muqaddam thani al-habib Abdurrahman Ahmad Segaf, thumma ila ruh Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhihi Agil, thumma ila ruh al-habib Umar bin Abdurrahman Al-Attaf, Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruhi al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, thumma ila ruh Habib Ali Muhammad al-Habshi wa ila arwah auladi, thumma khususan ila ruh Habib Anis bin Alwi al-Habshi, thumma ila ruh Habib Ahmad bin Alwi al-Habshi wa ila ruhi al-habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Segaf, thumma ila ruh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, thumma ila ruhi al-habib Hasan wal-habib Salim أبناء الحبيب عبد الله الشاتري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب علي جعفر الإدريس، ثم إلى وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن، من جميع الأمراض، ومن جميع الذنوب، ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن يطول أعمارنا في صحة وعافية، يختم لنا بالحسنى، وعلى هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masih pada bab zakat. Terakhir pembahasan kita masalah sedekah sunnah. Di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita al-yad al-ulya khairum min al-yad as-sufla. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini menghimbau agar jangan sampai kita hidup bersandar kepada manusia, meminta-minta kepada manusia, kepada makhluk, berusaha sekuat tenaga agar hidup di atas kaki sendiri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis di atas menjelaskan keutamaan orang bersedekah dan begitu pula menjelaskan betapa rendahnya orang yang menyandarkan dirinya kepada manusia. Rasulullah SAW menghimbau agar kita menjaga diri kita dari meminta-minta kepada makhluk, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali mereka yang memiliki harga diri, tidak meminta-minta, dan dalam kondisi darurat memang termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Nah, pada saat itu dia tidak tergolong, walaupun dia pada saat menerimanya tangannya di bawah, tapi tidak tergolong di dalam pengertian hadis ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian selanjutnya
masih mengenai masalah keutamaan sedekah sunnah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Nabi Muhammad menjelaskan, ittaqu an-nar, jauhilah neraka itu. Berhati-hatilah kamu dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi api neraka Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya melalui sedekah. Sedekah itu bisa membebaskan atau menjauhkan jarak antara seseorang dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu bisa menjadi wasilah perantara bagi seseorang untuk masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jika jauh dari neraka berarti dia dekat dengan surga, masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena potensi sedekah yang sangat kuat bagi seseorang agar menjauhkan dirinya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab begitu kuatnya potensi sedekah itu menjauhkan seseorang dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, walau bisyiggi tamrah, walaupun separuh dari kurma. Kalau kamu memiliki hanya memiliki separuh kurma saja, maka bersedekahlah. Kelebihan yang kamu miliki hanya separuh kurma saja, maka bersedekahlah dengan separuh kurma tadi, dengan niat menjauhkan diri dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka separuh kurma itu bisa menjauhkan dirimu dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seseorang yang diberi kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia bersedekah dalam jumlah yang lebih besar dari itu. Tetapi permasalahannya bukan permasalahan besar kecilnya nominal, tapi permasalahannya adalah besar kecilnya pengorbanan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Umpamanya ada seseorang bersedekah 100.000, tapi 100.000 itu sangat berharga sekali bagi dirinya, itu kelebihan, tapi itu sangat berharga sekali bagi dirinya mengingat kondisinya yang sangat sederhana sekali, ekonominya yang tidak lebih-lebih. Dia bersedekah 100.000, untuk dia 100.000 itu pengorbanan yang sangat besar, maka 100.000 itu nilainya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin lebih besar dibanding umpamanya 10 juta atau 50 juta sedekahnya orang yang kaya raya. Buat dia 10 juta itu tidak ada artinya. Yang 100.000 ini nilainya di sisi Allah lebih besar, walaupun nominalnya jauh dibanding 10 juta. Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala 100.000-nya ini memiliki kadar yang sangat tinggi karena pengorbanan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dinilai adalah pengorbanannya. Kalau kamu hanya memiliki harta separuh kurma, kelebihan harta separuh kurma, kata Rasulullah SAW, maka sedekahkan hartamu itu, separuh kurma itu, yang menjadikan kamu nantinya bisa dijauhkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in lam tajidu, kalau kamu tidak memiliki separuh kurma saja, kamu tidak punya harta separuh kurma, kelebihan harta separuh kurma saja kamu tidak punya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau hidup kamu memang pas-pasan, tidak punya sesuatu yang lebih di dalam harta kamu, maka jauhilah neraka itu, walaupun dengan kalimatin thayyibah, satu kata yang baik. Mengucapkan satu kata yang baik, yang bisa memotivasi orang, satu kata yang baik bisa menggembirakan hati orang. Satu kata itu hanya istilah. Walaupun satu kata kalau itu bisa menggembirakan hati seseorang, itu sudah merupakan kebaikan bagi dirimu.
atau satu kata yang bisa memadamkan kesedihan seseorang, memadamkan kegundahan di dalam hati seseorang, atau satu kata yang bisa membangun motivasi bagi seseorang sehingga menjadikan dia yang tadinya putus asa bergerak kembali, bermujahadah lagi. Ini kata-kata thayyibah. Fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat thayyibah itu, kalau kamu tidak memiliki harta, kamu bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah tadi yang bisa menjauhkan dirimu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau punya harta, jangan memilih kalimatin thayyibah. Maksudnya jangan memilih kalimatin thayyibah, jangan cukup dengan merasa cukup dengan kalimatin thayyibah. Oh, Nabi Muhammad SAW mengatakan fabi kalimatin thayyibah. Kalimat yang baik itu bisa menjauhkan juga dari api neraka. Sudah mulai besok saya hanya mau berucap yang baik-baik, tapi hartanya tetap digenggam. Padahal dia punya kelebihan harta. Ini tidak patut seperti itu. Sebab Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan fabi kalimatin thayyibah. Sebelumnya Nabi menyebutkan fa'in lam tajidu. Kalau kamu tidak memiliki harta walaupun separuh kurma yang kadarnya senilai dengan separuh kurma, kamu tidak punya itu, berarti kamu sudah betul-betul berada di dalam kondisi yang sangat mendesak, maka kamu masih bisa bersedekah. Dengan apa ya Rasulullah? Fabi kalimatin thayyibah. Berarti kalau saya bisa bersedekah dengan harta yang banyak, saya tidak perlu mengucapkan yang baik-baik. Ini juga pemahaman yang salah. Maksudnya, kamu punya harta banyak atau kamu tidak punya harta, kamu tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik, harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi kata-kata yang baik itu bisa nilainya menjadi sedekah bagi orang yang memang sudah tidak punya harta untuk disedekahkan. Bagi orang yang hartanya banyak, melimpah, maka dia bisa bersedekah. Nomor satu, dia harus bersedekah dengan hartanya. Kemudian dia mengikuti sedekah dengan kalimat yang baik. Hingga setiap gerak-geriknya semua dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, sedekah itu bisa memadamkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah? Semua manusia pernah berbuat salah. Apalagi kita. Kadang-kadang karena banyaknya kesalahan yang kita perbuat, kita merasa tidak berbuat salah. Karena kita sudah terlalu banyak berbuat salah, terulang-ulang kesalahan kita, sehingga hal yang salah itu kita sudah tidak merasa salah lagi. Nah, bagaimana saya memadamkan kesalahan saya itu? Rasulullah SAW mengajarkan, biasakan diri kamu sedekah, karena sedekah itu bisa memadamkan kesalahan yang kamu perbuat. Apa yang dimaksud dengan memadamkan kesalahan? Yaitu menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu perbuat melalui sedekah ini. Tapi tidak boleh juga dijadikan sandaran, oh kalau begitu saya mulai besok berbuat salah yang banyak, yang penting saya sedekah. Ini juga tidak bisa. Tidak bisa. Sebab sedekah itu bisa memadamkan kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat jika kamu tahu bahwa dirimu itu salah, menyesali kesalahan kamu itu. Kamu tahu kamu berada di dalam kekurangan. Makanya kamu bersedekah untuk menambal kekurangan kamu. Tapi kalau kamu merasa nikmat dengan kekurangan tadi, tidak ada niat untuk menyesali kesalahan-kesalahan tadi, lalu kamu malah justru menjadikan sedekah itu sebagai alat untuk kamu berbuat maksiat. Sedekah yang seharusnya bisa memadamkan kesalahan, menjadi sedekah itu kau fungsikan untuk berbuat kesalahan. Ada orang, yang penting saya sedekah, nanti berbuat kesalahan kan bisa dipadamkan dengan sedekah. Berarti dia salah memahami hadis Rasulullah SAW. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahanmu supaya engkau selamat dari api neraka Allah, masuk ke dalam surganya. Tapi orang yang pemahamannya kebalik, justru sedekahnya digunakan alat
bagi dia untuk berbuat kesalahan. Ini tidak mengenai tujuan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam sabda ini. Sama juga seperti umpamanya hadis Rasulullah SAW, Suratut Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surat Tabarak itu perisai dari azab kubur. Oh, sudah mulai besok saya berbuat yang aneh-aneh, nggak ada masalah. Yang penting saya setiap malam membaca surat Tabarak, nanti kan ujung-ujungnya saya dicegah azab kubur itu dari saya. Salah. Kalau kamu meremehkan perbuatan dosa di sisi Allah SWT, lalu menjadikan surat Tabarak itu sebagai celah bagimu untuk berbuat dosa di hadapan Allah SWT, maka surat Tabarak ini menjadi mandul manfaatnya. Seperti orang memiliki senjata tetapi tidak ada pelurunya. Senjatanya ada tapi pelurunya tidak ada. Jadi tidak bisa difungsikan senjata ini. Nah, surat Tabarak yang dijadikan alasan oleh seseorang untuk berbuat maksiat, maka surat Tabaraknya ini tidak bisa melindungi orang tersebut. Bahkan yang lebih parah, orang tersebut sedang menghina Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi maksudnya, surat Tabarak itu engkau baca supaya engkau selamat dari siksa kubur, artinya engkau berhati-hati jangan sampai melakukan perbuatan yang menjadikan engkau disiksa di alam kubur. Setelah engkau berhati-hati, engkau terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dijadikan hamba yang beristiqomah menjauhkan diri dari siksa kubur, di antaranya melalui bacaan surat Tabarak itu. Begitu juga dalam permasalahan sedekah ini, kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Seperti sedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan kita, maksudnya menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, seperti air memadamkan api. Bagaimana kita lihat perumpamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengumpamakan kesalahan itu dengan api. Pada hakikatnya, kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu sebetulnya seperti bahan bakar untuk dia nanti di api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu seperti DP untuk neraka. Sama seperti kebaikan yang diperbuat oleh manusia, DP untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa, kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu DP masuk neraka. DP di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya kesalahan itu sama dengan api itu. Orang yang berbuat salah berarti dia sedang menyalakan apinya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Api untuk dirinya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu nasu kal farasil mabthus wa takunu jibalu kal inhima fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan daripada keburukannya, berarti keburukannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, dia sedang dinanti-nanti oleh ibunya yang bernama Hawiyah. Artinya kalau dinanti-nanti ibunya itu sudah ada. Siapa itu Hawiyah? Narun hamiyah, api yang menggelora. Jadi seperti halnya surga merindukan penduduknya, api neraka itu juga merindukan penduduknya. Orang yang berbuat kesalahan berarti dia sedang menyediakan tempat bagi dirinya itu untuk api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat dosa berarti sedang menjalin hubungan kerinduan dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu bisa dipadamkan melalui sedekah. Niat sedekahnya itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasul menyebutkan, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanatu tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya manusia, walaupun kita menjaga, kita ini makhluk yang lemah, kadang-kadang tergelincir dalam berbuat kesalahan. Disebutkan sumiyal insan li'annahu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu disebut dengan insan karena dia itu tempatnya khata', kesalahan, wan nisyan, dan kelalaian, lupa. Jadi manusia itu pasti sudah tergelincir dia dalam kesalahan. Kalau yang tidak pernah salah namanya bukan manusia, itu namanya malaikat. Jadi kalau ada orang memberikan kabar, si fulan bin fulan itu berbuat dosa, itu sesuatu yang wajar. Dia manusia atau malaikat? Manusia, ya sudah, itu sesuatu yang wajar. Semua manusia pernah berbuat dosa. Kalau dia tidak pernah dosa berarti dia malaikat, bukan manusia. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, orang yang mengaku mencintai Allah, orang yang mengaku menginginkan surga ridha Allah Subhanahu wa taala, jika dia berbuat salah berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Apa perbedaannya? Perbedaannya mereka yang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, punya iman di dalam dadanya, jika dia berbuat salah, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah SAW. Semua anak cucu Adam itu berbuat salah. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Bahkan tabiat kesalahan itu sumbernya dari bapak kita Adam. Jadi manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat salah. Maka tabiat itu, gen itu nurun semuanya ke anak cucu Adam sampai hari kiamat. Pasti berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata' at-tawwab. Kata Rasulullah, sebaik-baik anak Adam yang berbuat salah. Berbuat salah itu tidak baik. Tapi sebaik-baik anak Adam yang berbuat salah, at-tawwabun, kata Rasulullah, sebaik-baik anak Adam yang berbuat salah adalah mereka yang setelah berbuat salah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang saya bacakan tadi, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun, kapanpun kamu berada, wa adbi'is sayyi'ata alhasanatu tamhuha. Dan jika kamu tergelincir berbuat salah, maka ikutilah kesalahanmu itu dengan perbuatan baik yang bisa menghapus kesalahanmu. Nah, apa itu perbuatan baik itu yang bisa menghapus kesalahan? Berbeda para muhaddits dalam menafsirkan hadis ini. Sebagian ada yang mengatakan perbuatan baik yang dimaksud oleh Rasulullah SAW al-hasanatu tamhuha, perbuatan baik yang menghapus kesalahan itu adalah taubat. Sebagian yang lain mengatakan apa perbuatan baik yang bisa menghapus kesalahan? Perbuatan baik itu adalah sedekah, karena di dalam riwayat yang lain seperti yang kita baca tadi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Kemudian ditutup hadis itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah kamu kepada manusia, berinteraksilah kamu kepada manusia dengan interaksi yang terpuji, dengan pergaulan yang baik. Bergaulah dengan manusia itu dengan pergaulan yang baik. Kenapa hadis itu ditutup dengan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik? Sebab pergaulan yang tidak baik dengan manusia, kalau terjadi
clash di antara manusia, permusuhan di antara manusia, umpamanya A menyakiti B, maka perbuatan dosa yang terkena ke orang lain ini, perbuatan dosa yang ada sangkutannya dengan orang, itu tidak bisa dihapus dengan sedekah. Tidak bisa dihapus dengan sedekah. Dia bisa terhapus perbuatan dosa itu, terlebih dahulu harus mendapatkan maaf dari orang yang dia sakiti. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW, kalau berbuat salah, ikuti dengan kebaikan, tapi terhadap manusia jangan sampai kamu berbuat salah. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, jangan gegabah terhadap manusia, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra ma kanu qat. Kata Rasulullah, nanti manusia dihimpun di hari kiamat, dibangkitkan kemudian dihimpun. Manusia nanti semua dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Adam sampai akhir zaman nanti, semuanya diletakkan, dihimpun, dikumpulkan di dalam satu tempat di padang mahsyar. Dikumpulkan di situ, tidak ada perbedaan derajat lagi di situ. Mau dulu di dunia raja, atau di dunia dulu presiden, atau di dunia dulu menteri, di dunia dulu orang miskin atau orang kaya, dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak dikumpulkan, semua dikumpulkan. Hanya saja pada waktu dikumpulkan itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang kondisinya berseri-seri, ada yang kondisinya murung. Ada kondisinya yang berseri-seri, musfiratun dhahikatun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah, kata Allah. Ada wajah yang ketika dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berseri-seri, tertawa bahagia. Tapi sebaliknya, ada sekelompok orang yang dibangkitkan, waktu dibangkitkan, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang dibangkitkan, ya wailana, celaka kami, celaka kita dibangkitkan ini ya. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami? Padahal di kubur dia disiksa. Harusnya kalau dikubur disiksa, dibangkitkan dari kubur, dia bahagia. Tapi setelah disiksa di kubur, dia dibangkitkan, dia teriak, celaka kami. Karena dia tahu dia akan mendapat siksa yang lebih berat daripada kubur, yaitu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri, ada yang dibangkitkan dalam keadaan sedih, ada yang dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, ada yang dibangkitkan dengan wajah yang gelap, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat disebutkan, ada yang dibangkitkan dalam keadaan dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang dibangkitkan dalam keadaan panas, kepanasan. Ada yang dibangkitkan wajahnya dalam bentuk yang baik, karena nanti manusia dibangkitkan sesuai dengan hakikat perbuatannya pada waktu di dunia. Ada yang dibangkitkan dengan bentuk yang sangat buruk. Ada yang dibangkitkan bau aromanya harum seperti kasturi. Orang-orang yang mati syahid, kata Rasulullah SAW, nanti dibangkitkan darahnya ini, bau darahnya ini menjadi bau kasturi. Ada yang dibangkitkan baunya luar biasa, bau busuknya luar biasa, sampai tidak ada yang mau mendekat dengan orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, nanti manusia, kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia dikumpulkan di hari kiamat. A'ra ma kanu qat, kata Rasulullah. Mereka dalam kondisi sangat-sangat telanjang, kata Nabi Muhammad. Tidak ada satu helai kain pun, tidak ada satu helai benang pun yang menempel di badan mereka, kata Rasulullah SAW. Dalam keadaan sangat telanjang. Kemudian, wa ajwa' ma kanu qat.
Nanti dibangkitkan manusia dalam keadaan sangat telanjang, dalam kondisi sangat lapar. Semua manusia pada umumnya seperti itu. Dibangkitkan dalam keadaan sangat telanjang, sangat lapar. Wa'atash ma kanu gat, kata Rasulullah, dalam keadaan sangat-sangat haus nanti ketika dibangkitkan. Wa ansab ma kanu gat, dalam keadaan sangat-sangat letih dan payah. Manusia pada umumnya dibangkitkan seluruhnya dalam kondisi ini. Paling kondisinya sangat telanjang, sangat lapar, sangat haus, sangat letih, sangat payah manusia ini. Nanti ketika dibangkitkan. Faman kasalillah kasahullah. Tapi barang siapa yang dulu ketika di dunia mereka itu kasalillah, memberikan pakaian, menutup aurat manusia. Ada orang nggak punya pakaian, dia punya pakaian yang masih layak, pakaian yang layak, atau syukur-syukur pakaian yang bagus, atau pakaian yang baru. Siapa yang dulu ketika di dunia kasa lillah, menutupi aurat orang lain karena lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti di hari kiamat dia tidak telanjang. Orang semua telanjang, dia tidak telanjang. Kasahullah, Allah nanti akan menutup auratnya di tengah-tengah manusia itu. Nah, menutup auratnya seperti apa? Wallahu alam. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga auratnya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menutup auratnya. Waman at'am lillah, siapa yang ketika di dunia memberi makan orang yang kelaparan karena Allah subhanahu wa ta'ala, nanti manusia di hari kebangkitan, di hari kiamat semuanya kelaparan. Tapi di antara manusia yang kelaparan itu pada umumnya, kalau ada orang-orang di antara mereka itu yang ketika di dunia pernah memberi makan orang yang kelaparan karena Allah subhanahu wa ta'ala, at'amahullah. Di hari manusia banyak yang kelaparan itu, yang sangat lapar, Allah subhanahu wa ta'ala memberi makan orang tadi. Karena dulu dia di dunia memberi makan. Wallahu a'lam, memberi makannya dengan cara seperti apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Waman saga lillah sagahullah. Siapa yang dulu ketika di dunia pernah memberikan minum karena Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang kehausan, dia menyediakan minum untuk orang yang kehausan, nanti ketika di akhirat pada saat banyak manusia sangat dalam kondisi sangat kehausan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan minum kepada orang-orang tadi yang ketika di dunia dia memperhatikan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hadis ini kalau kita betul-betul orang yang punya iman bahwa nanti suatu saat kita akan dibangkitkan di hari kiamat, maka sekarang ini, detik ini, di dalam hati kita pasti sudah terbentuk niat-niat baik, mau menolong orang, mulai kita mencari siapa ini orang yang kelaparan sekarang ini, khususnya di musim pandemi ini ya. Siapa orang yang nggak punya pakaian layak sekarang ini? Oh, terlalu banyak. Nah, di negeri kita ini sangat banyak orang yang masih dalam kondisi sangat minim sekali. Nah, siapa di antara kita yang masih dalam kehausan, mau mencari air susah, datang ke tempat-tempat yang air itu susah untuk dicari, ambil. Kita punya uang untuk menyediakan air, sediakan air. Sediakan air untuk mereka, manfaatnya nanti di hari orang sangat kehausan, kita diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi air oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang semua kehausan. Bagaimana caranya? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang beriman, Abu Lahab itu kafir, memusuhi Nabi Muhammad SAW, tapi dia pada saat
dilahirkannya Rasulullah SAW, dia sangat gembira sekali Abu Lahab itu sampai menyembelih ratusan kurban, kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal setelah itu dia kafir. Abu Lahab ini ya. Disebutkan di dalam hadis, suatu ketika Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, datang ke Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Bagaimana kondisinya? Dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari tengah-tengah ini, di antara ibu jari dan telunjuknya Abu Lahab ini. Dari sini ini keluar air. Loh, penduduk neraka bisa minum air? Tidak ada yang bisa minum air. Kalau mau minum air, disediakan air dari sumber yang sangat panas, air mendidih. Bukan air mendidih di dunia, 99 kali panasnya lebih dari panasnya dunia seisinya ini. Nah, Abu Lahab ini dikasih kelebihan oleh Allah SWT, bisa keluar air fresh dari di antara ibu jari dengan telunjuknya. Dia minum air setiap hari Senin. Siksanya sama seperti yang lain. Siksanya sama, tidak dibedakan. Disiksa sama seperti orang kafir yang lain. Dikurangi siksanya oleh Allah. Tidak dikurangi siksanya Abu Lahab. Tapi dia diberi air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditanya, apa kelebihan kamu dibanding yang lain? Kok sampai Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin memberikan air untuk kamu dari selah ibu jari kamu? Kata Abu Lahab, ini perbedaan ini karena saya pada waktu hari lahirnya Muhammad SAW, saya bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Padahal ini orang kafir. Bagaimana kalau orang beriman bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW? Orang beriman cinta kepada Rasulullah SAW dan bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk sarana keberuntungan yang nanti akan didapat ketika hari kebangkitan. Nah, sebentar lagi hitungan hari kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Di bulan itu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Maka timbulkan kegembiraan di dalam hati kita ketika mau memasuki bulan Rabiul Awal. Ketika kita menyambut bulan Rabiul Awal itu dengan hati yang gembira, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuang minuman ma'rifahnya ke dalam hati kita yang saat ini sedang kehausan. Hati kita ini kehausan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini kehausan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya dengan bergembira atas kelahiran bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab bergembira di neraka, Allah memancarkan air. Bagaimana dengan gembiranya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang beruntung di dunia dan di alam kubur nanti dan di hari kebangkitan, dan beruntung sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, camkan hadis ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan orang-orang yang bersedekah di masa hidupnya di dunia ini pada saat nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau menghadiri suatu acara di dunia ini, pasti kita akan memilih tempat yang enak. Kalau ada tiket yang eksekutif, yang mahal, kita mampu membelinya, pasti kita akan membeli tiket itu supaya kita bisa duduk di tempat yang nyaman, di tempat yang enak. Di dunia ini, acara ini, mana ada orang di dunia ini rela umpamanya duduk panas-panas terkena matahari yang terik untuk menyaksikan satu acara? Tidak mungkin. Dia pasti akan mencari tempat yang teduh, kemudian kursi yang nikmat di dunia ini.
bagaimana dia tidak mencari posisi yang nyaman nanti di hari kebangkitan itu. Kalau kita mau posisi yang nyaman, kalau kita orang beriman, pasti kita dari sekarang ini sudah mempersiapkan supaya nanti di hari kebangkitan itu saya tidak sama dengan orang-orang yang kepanasan. Saya tidak mau kelaparan seperti kebanyakan orang yang kelaparan. Saya tidak mau kehausan seperti banyak orang-orang yang kehausan. Saya tidak mau telanjang seperti orang yang telanjang. Nah, saya mau tempat yang VIP, mau diperlakukan istimewa nanti di hari kebangkitan. Bagaimana caranya saya supaya diperlakukan istimewa? Apa tiketnya? Tiket eksekutif nanti di hari kebangkitan itu. Tiketnya ada. Apa itu tiketnya? Sedekah yang banyak. Kalau ada orang kelaparan, beri makan. Ada orang tidak punya pakaian, tutup auratnya. Ada orang kehausan, beri dia minum. Dan macam-macam. Bentuknya tidak harus makan, minum, pakaian. Bisa juga ada orang yang tidak punya tempat tinggal umpamanya. Atau punya tempat tinggal tapi tidak layak, kita layakkan tempat tinggalnya. Atau ada orang yang mau berobat, dia tidak punya uang untuk menebus obatnya. Kita tebus obatnya kalau kita punya kelebihan. Ini sarana bagi kita nanti untuk dapat posisi eksekutif nanti di hari kebangkitan. Nah, perhatikan ini hadis Rasulullah SAW, betapa nikmatnya nanti orang yang mendermakan hartanya di dunia ini di jalan kebaikan. Nikmat sekali nanti di hari kebangkitan, di hari orang kepayahan, keletihan, dia dibangkitkan dalam kondisi nikmat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Wa arada biqaulihi lillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bermaksud pada saat dia mengucapkan lillah karena Allah, maksudnya apa? Memberi makan lillah karena Allah, memberi minum lillah karena Allah, menutup aurat orang yang terbuka auratnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari lillah karena Allah? Maksudnya ayyaf'ala dzalika mukhlishan liwajhillah. Maksudnya dia memberi makan, memberi minum, menutup atau memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, mukhlishan liwajhillah, ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan yang lain. Min ghairi riya'in. Sedekahnya tadi tidak dicampur dengan riya. Riya itu ingin mendapatkan predikat dari orang lain, ingin mendapatkan pujian dari orang. Kalau ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ya dia tidak lillah. Kalau dia tidak lillah, maka sedekah yang dia gunakan tadi hilang, sudah terbayar di dunia. Dia sudah ambil gajinya, balasannya di dunia ini. Apa balasannya? Pujian itu. Karena yang dia cari pujian. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berbuat baik di dunia, mengharapkan pujian orang, riya, nanti ketika di akhirat, ini lebih sakit lagi daripada orang yang tidak berbuat. Ada orang yang memang sudah tidak berbuat apa-apa ketika di dunia. Ya sudah, dia ketika dibangkitkan, ya dia tahu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ada orang yang ketika di dunia berbuat baik. Cuma sayangnya dia berbuat baik tidak lillah. Dia riya ketika berbuat baik. Dia berbuat baik, riya, dan di dalam hatinya merasa dia ini nanti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti kata Rasulullah SAW, ketika di hari kebangkitan dia minta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang itu, mintalah kepada orang yang engkau riya kepadanya pada waktu di dunia itu. Engkau waktu di dunia itu menginginkan pujian dari fulan. Ya sudah, itu pujian itu sudah kamu dapat, jangan minta pahala dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya. Wala tasannu linnas, dan tidak pula ketika dia berbuat atau bersedekah itu berpura-pura di hadapan orang. Melakukannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan supaya dia ini tahu saya ini orang baik.
berpura-pura baik di hadapan orang. Jadi kalau tidak ada orang, dia tidak mungkin sedekah. Wala tasannu' linnas wala talab mahmadatan minhum, dan tidak pula mencari pujian dari mereka. Tidak mencari supaya disebut A, supaya disebut B, supaya disebut orang dermawan, supaya dapat bintang, supaya dapat penghargaan. Oh, sama sekali tidak ada. Kalau itu menyertai amal sedekah kita, maka tidak termasuk yang ada di dalam hadis ini, walaupun dia sudah memberi makan, sudah memberi minum, sudah menutup pakaian orang yang telanjang. Tapi dalam kitab yang lain Habib Abdul Haddad menjelaskan, yang dimaksud riya yang menggagalkan pahala itu kalau mulai dari awal perbuatannya, landasan perbuatan baiknya itu betul-betul riya, itu tidak ada pahalanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbuat, landasannya bukan riya, landasannya karena ingin berbuat baik supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun namanya manusia yang masih lemah, masih awam seperti kita, kadang-kadang di awal kita hendak berbuat lillahi ta'ala, tapi di perjalanan kita berbuat baik itu tersisipi riya. Nah, kalau awal munculnya niat berbuat itu ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah-tengah tersisipi riya, amal ini masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kualitasnya menurun. Yang betul-betul amalnya tidak diterima oleh Allah yaitu munculnya niat beramal itu karena untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini? Saya seringkali berbuat seperti itu. Saya ini seringkali berbuat mengharapkan pujian manusia, ya harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya dengan selalu merenung. Kalau kamu mencari pujian dari manusia ini keuntungannya apa? Tidak ada keuntungannya sama sekali. Tidak ada keuntungan sama sekali buat hidup kita, pujian manusia ini. Kita mau dipandang dermawan, dan pandangan manusia ini sehari A, sehari B. Hari ini dia memandang kita baik, 2 hari lagi dia bisa memandang kita ini buruk. Hari ini dia memandang kita dermawan, 3 hari lagi dia bisa memandang kita ini kikir, pelit. Mau apa kita cari pandangan manusia? Andai kata manusia itu semua memandang kita dengan pandangan orang dermawan, bahwa kita ini dermawan, andai kata semua manusia itu mengeluk-elukan kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menganggap kita tidak dermawan, kita kikir, maka kita ini orang kikir. Tidak ada gunanya pandangan manusia ini. Andai kata manusia seluruhnya menganggap kita ini orang pelit, orang kikir, orang yang rusak, orang durjana, tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap kita ini orang dermawan, maka kita itu hakikat sejatinya orang dermawan adalah kita. Sebab pandangan yang bermanfaat itu hanya pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan manusia yang bermanfaat bagi kita, pandangan manusia yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pandangan Nabi, pandangan Rasul, bermanfaat untuk kita. Kalau Nabi Muhammad SAW umpamanya mengatakan kita, kamu adalah orang yang dermawan, maka itu ucapannya betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala sumbernya. Tapi sebagian besar manusia, mereka ini memuji, pujiannya keluar juga dari hawa nafsunya. Jadi untuk apa kita ini mencari pandangan manusia? Selalu hadirkan di dalam hati kita. Kalau saya disebut dermawan oleh si fulan, tidak menambah apa-apa bagi saya. Jadi untuk apa saya mencari pandangan mereka? Saya hanya mencari sebutan dermawan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita sebagai orang yang dermawan, kita berhak tersenyum. Kita berhak bahagia. Nah, dengan cara seperti ini kita melatih terus-menerus, maka nanti lambat laun kita bisa fokus dalam amal kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menuju kepada selain Allah
Subhanahu wa ta'ala. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dia mengatakan, andai kamu ini masih belum bisa lepas dari perbuatan riya, jangan kau gagalkan sedekahmu juga. Jangan kau gagalkan sedekahmu. Nah, kadang-kadang orang yang tidak paham membaca buku ini, Habib Abdul Haddad mengatakan kalau dia riya, tidak ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya tidak berguna sesuai dengan hadis tadi. Memang betul sedekahnya tidak ada manfaatnya nanti di hari akhirat. Tapi jangan kemudian mempercayai bisikan setan. Nah, kadang-kadang orang membaca bacaan seperti ini, kalau dia tidak berguru, hanya sekedar membacanya, setan ini masuk kemudian. Nah, kamu ini termasuk orang yang riya. Selama ini kamu bersedekah tidak pernah ikhlas. Kamu memulai sedekahmu memberi makan orang, memberi minum orang, semata-mata kamu supaya dilihat oleh si fulan bahwa kamu ini orang dermawan. Nah, ketika hadis ini mengatakan kamu riya itu tidak mendapatkan manfaat nanti di akhirat sedekahmu, maka mulai sekarang hentikan saja sedekahmu. Untuk apa kamu mengeluarkan uang kalau kamu tidak dapat mengeluarkan sedekah, kalau kamu tidak mendapat manfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini caranya setan ya. Setan itu kalau melilit orang yang mau berbuat baik, caranya kadang-kadang dari luar tampak baik, padahal itu sesuatu yang buruk. Nah, kalau kita tidak sedekah sama sekali, walaupun kita riya, kita tidak sedekah sama sekali, maka kita menutup banyak jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tetaplah kamu bersedekah walaupun kamu masih riya. Sedekah yang kamu lakukan riya itu boleh jadi tidak bermanfaat nanti di akhirat. Sedekah yang pada saat itu kamu keluarkan dalam kondisi riya. Tapi sedekah itu bisa jadi mendatangkan petunjuk bagi dirimu, di kemudian hari kamu bisa bersedekah tanpa riya. Boleh jadi kita ketika bersedekah itu, kita bersedekah kepada seseorang, kemudian orang itu bahagia karena sedekah kita, walaupun riya sedekah kita. Bahagia, angkat tangan, ya Allah berikan petunjuk kepada orang yang sudah berbuat baik kepada saya. Berkat doanya orang yang kita beri sedekah itu, Allah menurunkan hidayah. Sedekah selanjutnya kita ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalaupun kita sekarang masih riya, pesan dari hadis ini bukan menggagalkan sedekah kita. Oh, saya baru saja menghadiri majelis An-Nasaih Diniyah, kalau sedekah riya tidak sampai ke Allah Subhanahu wa taala, saya masih riya, berarti saya belum pantas sedekah. Salah. Apa kalau kita masih riya, sholat kita riya, kemudian kita tinggalkan sholat? Salah. Kita 2 kali berbuat kesalahan. Sholat itu tidak boleh riya. Tapi kalau kita masih sholat dalam keadaan riya, bukan sholatnya ditinggalkan, sholatnya tetap dikerjakan sambil memohon kepada Allah, berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melunturkan sifat riya yang bisa menodai amal perbuatannya atau menggugurkan pahala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa sagahu hatta yarwihi ba'adahu Allahu minan nar sab'ata khanadik ma baina kulli khandagain 500 am. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberikan makan kepada saudaranya yang kelaparan, maksudnya memberikan makan kepada saudaranya hatta yushbi'ahu, sampai saudaranya itu kenyang. Sampai saudaranya kenyang, maksudnya cukup untuk nyambung hidupnya itu ya. Memberi makan saudaranya sampai saudaranya kenyang, atau memberikan minum bagi saudaranya yang kehausan sampai dia puas, maksudnya hilang dahaganya. Apa yang dia dapat? Kata Rasulullah SAW, ba'adahu Allahu minan nar,
maka orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ya Allah, manfaatnya sedekah luar biasa ya. Mulai malam ini niatkan di dalam hati banyak-banyak sedekah. Ini sedekah ini jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jalan pintas menjauhkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ba'adahullahu minan nar. Orang yang memberi makan saudaranya sampai kenyang, memberi minum saudaranya sampai puas, hilang dahaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka sejauh sab'ah khanadik, kata Rasulullah. Sejauh 7 parit. Ini istilah ini ya. Sejauh 7 parit. Ada perang namanya perang Khandaq, perang parit. Khanadik itu jamaknya Khandaq. Sejauh 7 parit, tapi ini paritnya parit akhirat ini ya. Bagaimana ini ukuran sejauh 7 parit ini? Nabi kemudian menjelaskan ma baina kulli khandaqain, sejauh 7 parit yang jarak di antara 2 paritnya, khamsami'ah am. Jaraknya 500 tahun. Subhanallah. Dua paritnya ini jarak antara 2 paritnya 500 tahun. Kalau 7 parit, ya kalikan 7. 500 kali 7. Jauh sekali dia dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jauh dari api neraka Allah, berarti dia dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok hanya sekedar dijauhkan? Masuk surga atau tidak? Maksudnya bukan nanti di akhirat ini ya. Dijauhkan dari neraka ini maksudnya di dunia ini dia sudah dijauhkan dari neraka. Jadi di dunia ini ketika kita berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jarak celah bagi kita, maksudnya celah bagi kita masuk ke neraka itu lebih sempit. Celah kita masuk ke surga lebih lebar. Jadi maksudnya jarak di sini jarak kita di dunia ini ya. Kalau kita semakin banyak berbuat baik, celah masuk neraka itu semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Artinya kita semakin jauh dari neraka, maksudnya semakin jauh kemungkinan kita ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat celah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita tidak bersandar dengan amal tadi. Jadi beramal yang banyak, tapi jangan kemudian bersandar dengan amal. Karena kalau bersandar dengan amal nanti hitung-hitungan seperti yang saya jelaskan di awal. Oh ini saya sudah sedekah 4 kali, 5 kali, berarti sudah berapa ratus tahun ini. Tidak boleh kita bersandar dengan amal. Nanti kemudian kalau bersandar dengan amal, timbul di dalam kepala kita, oh saya seminggu ini sudah sedekah, sudah berapa ratus tahun. Berarti besok saya boleh maksiat sedikit lah. Karena hitung-hitungan amal. Beramal yang banyak, ini dijelaskan di dalam hadis kita, dijauhkan 500 tahun ini di antara 2 parit, ini memotivasi kita. Jadi, dan Nabi menjelaskan, kalau kamu beramal baik, maka kemungkinan kamu masuk surga ini lebih besar. Kemungkinan masuk neraka lebih kecil dan kamu akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada fi fadli it'amit ta'am wa suqil ma akhbarun katsiratun. Telah diriwayatkan tentang keutamaan memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang kehausan. Riwayat akhbar katsirah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, riwayatnya sangat banyak sekali. Fa'alaika bihima. Maka karena riwayat yang terlalu banyak ini menunjukkan betapa pentingnya bersedekah, betapa jelasnya manfaat dari sedekah, maka hendaklah, kata Habib Abdullah Haddad, hendaklah engkau berusaha melakukan keduanya. Yaitu kalau bisa setiap hari, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan. Tidak usah diartikan secara letterlek makan itu berarti setiap hari kita menyediakan beras atau menyediakan air. Kalau bisa seperti itu, sediakan. Bisa juga dalam bentuk uang yang senilai dengan makanan dan minuman tadi. Nah, atau
Orang yang bijaksana biasanya melihat siapa yang menerima, orang miskin yang menerima. Kalau umpamanya yang menerima anak kecil, kalau saya beri uang seharga makanan dan minuman, karena dia anak kecil, dia belum tahu nilainya uang, mungkin bisa menghilangkan, atau mungkin uang tadi yang harusnya buat makan minum dia belikan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau anak kecil, ya saya beri bentuknya makanan betulan, makan dan minum. Tapi kalau orang dewasa, saya bisa memberinya uang, dia bisa beli sendiri makan untuk makan siangnya, untuk makan paginya. Nah, makanya orang di zaman dulu, para salaf pendahulu kita itu, biasanya di rumah-rumah zaman dulu itu di depan ada semacam pavilion untuk singgahnya setiap orang yang miskin. Orang miskin atau pejalan, perantau bisa singgah di tempat pavilionnya itu. Dia punya rumah sendiri dengan keluarganya, di depannya ada rumah khusus untuk perantau, orang miskin. Setiap hari dia menyediakan makan di situ. Nah, kalau di zaman akhir ini kita punya tempat seperti itu, kita bisa bayangkan beruntungnya kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sediakan tempat, kita mensuplai makan semampu kita. Pokoknya setiap hari ada makan gratis, ada minum gratis di tempat kita ini. Kemudian nanti kalau ada orang miskin dipersilahkan makan di situ, orang perantau yang tidak punya uang dia bisa makan di situ. Lebih bagus lagi kita ikut makan bersama mereka, barokahnya sangat besar. Karena Nabi Muhammad SAW seringkali didapati makan satu nampan bersama orang-orang miskin. Begitu juga kebiasaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak pernah makan kecuali satu nampan dengan orang-orang miskin. Dan begitu juga yang dilakukan para salaf pendahulu kita. Sedangkan di zaman ini orang egois, makan sendiri, punya makan enak disimpan. Tetangganya dalam kondisi kelaparan. Nah, bagaimana nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Fa'alaika bihima, hendaklah kamu benar-benar berusaha menjalankan keduanya, yaitu bersedekah maksudnya ya. Wajtahid fi dzalika wala ta'jiz, dan bersungguh-sungguhlah kamu untuk bersedekah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, wala ta'jiz, jangan sampai kamu putus asa dari perbuatan baik sedekah ini. Kalau kita mampu setiap hari bersedekah, setiap hari kita bersedekah. Kalau tidak mampu 2 hari sekali, kalau tidak mampu 3 hari sekali, minimal seminggu sekali. Lebih-lebih lagi di hari Jumat atau di malam Jumat. Keluarkan uang sedekah, bantu fuqara wal masakin. Minimal. Nah, nanti kita akan mendapati manfaatnya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang tadi saya baca. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas adab-adab bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, memanjangkan usia kita dalam keadaan taat, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan problematika yang melilit umat Nabi Muhammad SAW, memadamkan api pertikaian, api perpecahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tumpahnya darah umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita hidup rukun, hidup damai, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi, saling mendoakan, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebajikan, dan saling tolong menolong dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memadamkan api kebencian, api kemungkaran, dan menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW, mengangkat bala bencana ini, menggantinya dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita, lahiriah dan batiniah, duniawiyah dan ukhrawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
seperti halnya mengumpulkan kita di dunia ini, mengumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan azab. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.